Jam 2 pagi. Keponakan-keponakanku muncul di depan pintu rumahku. Mereka basah, gemetar, bibir membiru, tanpa sepatu. Ternyata mereka kabur dari rumah. 1 jam kemudian kakak iparku datang membawa polisi dan berteriak menuduhku telah mencuci otak anak-anaknya. Saat itu aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya menyerahkan flash drive kepada polisi berisi rekaman kamera CCTV yang mereka pikir sudah mati. Dalam 1 detik, wajah mereka berubah pucat. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur bumi malam itu, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya tanpa sisa. Suara guntur sesekali menggelegar, membelah keheningan malam yang seharusnya damai. Di dalam rumah sederhana namun asri miliknya, Vida baru saja menyelesaikan rakaat terakhir salat tahajudnya. Wanita berhijab itu duduk bersimpuh di atas sajadah, memutar tasbih di jemari kanannya, mencoba mencari ketenangan di tengah gemuruh badai di luar sana. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Seharusnya dunia sedang terlelap, namun perasaan Vida malam ini entah mengapa terasa begitu tidak tenang. Hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas, sebuah firasat buruk yang merayap naik ke tenggorokannya, dan membuatnya sulit menelan ludah. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan memperbanyak zikir, berharap rasa cemas itu hanyalah efek dari suara hujan yang terlalu bising menghantam atap seng di teras belakang. Namun, di sela-sela suara hujan yang menderu, telinga Vida menangkap suara lain. Suara itu sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara angin, tetapi iramanya berbeda. Itu bukan suara ranting pohon yang memukul jendela, bukan pula suara tikus di plafon. Itu adalah suara ketukan. Lemah, ragu-ragu, namun berulang. Vida menghentikan putaran tasbihnya. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih cepat, seolah ada kepanikan yang tertahan di balik pintu kayu mahoni depan rumahnya. Vida berdiri, merapikan mukena yang masih dipakainya, lalu berjalan perlahan menuju ruang tamu. Ia tidak menyalakan lampu utama agar tidak menarik perhatian jika itu adalah orang jahat, hanya mengandalkan cahaya remang dari lampu jalan yang menembus ventilasi. Dengan hati-hati, Vida mengintip melalui lubang kecil di pintu. Ia tidak bisa melihat apapun karena hujan terlalu deras, dan kaca lubang intip itu mengembun. Namun, ketukan itu kembali terdengar, kali ini disertai suara lirih yang sangat ia kenal. Suara itu begitu pelan, seperti cicitan anak kucing yang terjebak hujan, memanggil namanya dengan nada putus asa. "Tante Vida, tolong." Suara itu membuat darah Vida berdesir hebat. Tanpa pikir panjang, ia segera memutar kunci pintu dan menarik gagang pintu secepat yang ia bisa. Angin kencang bercampur air hujan langsung menampar wajahnya begitu pintu terbuka lebar. Pemandangan di hadapannya membuat napas Vida tercekat seketika. Di depan pintu, berdiri 2 sosok kecil yang menggigil hebat. Rio, keponakannya yang berusia 12 tahun, berdiri sambil memeluk erat adiknya, Ara, yang baru berusia 8 tahun. Keduanya basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Air hujan menetes deras dari rambut dan pakaian mereka, menciptakan genangan air keruh di lantai teras. Wajah mereka pucat pasi, nyaris seputih kertas, dengan bibir yang sudah membiru karena kedinginan yang ekstrim. Yang membuat hati Vida semakin hancur, adalah ketika ia melihat ke arah kaki mereka. Kedua anak itu tidak memakai alas kaki sama sekali. Kaki telanjang mereka kotor oleh lumpur dan terlihat beberapa luka goresan yang mengeluarkan darah segar, mungkin akibat menginjak batu tajam atau aspal kasar selama perjalanan. Rio menatap Vida dengan mata yang liar dan penuh ketakutan. Matanya merah dan bengkak, seolah air matanya sudah habis terkuras dan kini bercampur dengan air hujan. Ara, yang berada dalam pelukan kakaknya, sudah tidak sanggup berdiri tegak. Tubuh kecilnya merosot, hanya tertahan oleh lengan kurus Rio yang melingkar kuat di bahunya. Vida langsung tersadar dari keterkejutannya. Ia segera menarik kedua anak itu masuk ke dalam rumah dan membanting pintu hingga tertutup rapat, mengunci kembali dunia luar yang kejam itu. Vida tidak banyak bertanya. Naluri keibuannya langsung mengambil alih kendali. Ia segera melepaskan mukenanya dan menyelimutkan kain itu ke tubuh Ara yang paling kecil. Tangan Vida gemetar saat menyentuh kulit Ara yang sedingin es. "Ya Allah, kalian dingin sekali," bisik Vida dengan suara parau menahan tangis. Ia menuntun mereka ke sofa ruang tamu, mendudukkan mereka berdua yang masih saling berpelukan seolah takut dipisahkan. Vida berlari ke kamar tidurnya, menyambar selimut tebal dan beberapa handuk kering dari lemari. Ia kembali dalam hitungan detik,
lalu dengan cekatan mulai mengeringkan rambut Rio dan Ara. Ia menggosok tubuh mereka dengan handuk, mencoba mengembalikan kehangatan yang hilang. Rio hanya diam, membiarkan tantenya mengeringkan rambutnya. Tatapannya kosong, menatap lurus ke arah pintu depan seolah-olah pintu itu adalah monster yang bisa menelan mereka kapan saja. Sementara itu, Ara mulai menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat di bawah selimut tebal yang kini membungkus tubuh mungilnya. Vida bergegas ke dapur, menyalakan kompor, dan memanaskan susu coklat. Tangannya bekerja cepat, namun pikirannya berkecamuk. Rumah kakaknya, Amanda, dan suaminya, Galang, berjarak cukup jauh dari sini. Jika ditempuh dengan mobil, butuh waktu sekitar 30 menit. Jika berjalan kaki, apalagi bagi anak-anak di tengah hujan badai seperti ini, itu bisa memakan waktu 2 jam lebih. Fakta bahwa mereka sampai di sini dalam keadaan tanpa alas kaki berarti mereka benar-benar nekat melarikan diri. Setelah susu coklat hangat siap, Vida membawanya ke ruang tamu. Ia berlutut di depan kedua keponakannya, mensejajarkan wajahnya dengan wajah mereka. Ia menyodorkan muk berisi coklat hangat ke tangan Rio yang masih gemetar. Rio menerimanya dengan ragu-ragu, tangannya begitu lemah hingga Vida harus membantu memegang muk itu agar isinya tidak tumpah. "Minumlah, sayang. Ini akan membuat perut kalian hangat," bujuk Vida lembut. Rio meneguk sedikit, lalu memberikan sisa yang lebih banyak kepada adiknya. Ara meminumnya dengan rakus, seolah ia belum minum berhari-hari. Pemandangan itu meremas hati Vida. Vida mengambil kotak P3K dari laci meja televisi. Dengan hati-hati, ia mulai membersihkan luka di kaki Rio. Telapak kaki anak laki-laki itu penuh dengan lecet, dan ada luka robek yang cukup dalam di tumitnya. Rio mendesis pelan saat kapas bercampur antiseptik menyentuh lukanya, namun ia tidak menarik kakinya. Ia seolah sudah terbiasa menahan rasa sakit. Vida mengoleskan salep dan membalut luka-luka itu dengan perban. Ia melakukan hal yang sama pada kaki Ara yang kondisinya tidak jauh berbeda. Setelah selesai, Vida menatap Rio lekat-lekat. Ia perlu tahu apa yang terjadi, meskipun ia takut mendengar jawabannya. "Rio, tatap tante," ucap Vida pelan namun tegas. Rio perlahan mengalihkan pandangannya dari pintu ke wajah teduh tantenya. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kalian bisa sampai di sini jam segini? Di mana ayah dan ibu kalian?" Pertanyaan itu membuat tubuh Rio menegang. Ia kembali memeluk adiknya lebih erat. Bibirnya bergetar hebat, mencoba mengucapkan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya. Ketakutan murni terpancar jelas dari sorot matanya, ketakutan yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak berusia 12 tahun. "Kami kabur, Tante," jawab Rio akhirnya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. "Kami lompat dari jendela lantai 2. Rio berhenti sejenak, menarik napas panjang yang terdengar berat dan menyakitkan. Vida menahan napas, menunggu kelanjutannya. Rio menunduk, menatap perban di kakinya. Ayah marah besar karena Ara memecahkan gelas. "Ayah memanaskan besi, Tante. Dia bilang dia mau memberi pelajaran supaya Ara ingat seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkannya." Aku tarik Ara, kami lari lewat jendela kamar saat ayah ke dapur mengambil besi itu. Kami lari terus, tidak berani berhenti. Kami takut ayah mengejar. Air mata Vida akhirnya tumpah mendengar pengakuan itu. Ia tahu Galang, kakak iparnya, adalah orang yang keras dan disiplin, tapi ia tidak pernah menyangka pria itu bisa sekejam iblis. Memanaskan besi untuk menghukum anak 8 tahun adalah tindakan orang gila. Vida memeluk kedua keponakannya erat-erat, membiarkan air matanya membasahi rambut mereka yang masih lembab. "Kalian aman di sini. Tante tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian lagi." "Tidak ayah, tidak siapapun. Tante janji," ucap Vida dengan tekad baja. Rio menggeleng lemah dalam pelukan Vida. "Tante tidak tahu ayah. Ayah akan membunuh kami kalau tahu kami di sini. Ayah pasti sedang mencari kami sekarang. Dia punya banyak teman, dia kenal banyak orang penting. Kita tidak bisa sembunyi." Ucapan Rio penuh dengan keputusasaan. Anak itu sudah didoktrin oleh rasa takut yang begitu dalam hingga ia merasa tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Vida melepaskan pelukannya, menangkup wajah Rio dengan kedua tangannya. "Lihat Tante, Rio. Ini rumah Tante. Di sini aturan Tante yang berlaku. Selama kalian ada di balik pintu itu, Tante akan menjadi perisai kalian. Allah bersama kita, Rio. Jangan takut." Namun, belum sempat Rio menjawab, suasana hening di ruang tamu itu pecah oleh suara yang mengerikan dari luar. Suara sirine polisi meraung-raung mendekat, membelah malam dengan kebisingan yang memekakkan telinga. Cahaya lampu strobo berwarna merah dan biru berputar-putar liar,
menembus kaca jendela dan menyinari dinding ruang tamu dengan warna-warna yang menyilaukan mata. Rio dan Ara menjerit tertahan. Tubuh mereka gemetar hebat, lebih parah dari sebelumnya. Ara langsung bersembunyi di balik punggung Vida, mencengkeram gamis tantenya kuat-kuat. Rio mundur hingga punggungnya menabrak sandaran sofa. Matanya terbelalak horor menatap ke arah jendela yang kini terang benderang oleh lampu sorot mobil polisi. Bunyi decit ban mobil yang direm mendadak terdengar kasar di aspal depan rumah. Kemudian terdengar suara pintu mobil dibanting keras berulang kali. Langkah kaki berat berderap cepat menuju teras rumah Vida. Suara teriakan laki-laki terdengar dari luar, suara yang sangat dikenal oleh Rio dan Ara, suara yang selama ini menjadi mimpi buruk mereka. Itu suara Galang. Vida berdiri tegak, menghapus air matanya dengan kasar. Ia merapikan hijabnya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia menoleh ke arah keponakannya, memberikan tatapan yang menyiratkan kekuatan. Tetap di sini, jangan keluar apapun yang terjadi, perintah Vida tegas. Ia melangkah menuju pintu depan, siap menghadapi badai yang sesungguhnya. Pintu rumah Vida digedor dengan brutal, seolah-olah orang di luar sana ingin merobohkannya seketika. Gedoran itu bukan ketukan tamu, melainkan hantaman penuh amarah dan arogansi. Suara Galang terdengar berteriak-teriak memanggil nama anak-anaknya dengan nada yang dibuat-buat panik, dicampur dengan perintah tegas dari petugas polisi agar pintu segera dibuka. Vida tidak langsung membuka pintu. Ia mengambil waktu beberapa detik untuk memantapkan hatinya. Ia tahu, begitu pintu ini terbuka, ia akan berhadapan dengan manipulasi tingkat tinggi. Ia melirik sekilas ke belakang, memastikan Rio dan Ara berada di posisi yang aman meski ia tahu secara mental mereka sedang hancur lebur. Dengan ucapan bismillah, Vida memutar kunci dan membuka pintu. Seketika, ruang tamunya diserbu masuk. Galang adalah orang pertama yang menerobos masuk, diikuti oleh istrinya, Amanda, dan 2 orang petugas polisi berseragam lengkap. Salah satunya adalah Inspektur Gunawan yang terlihat berwibawa namun wajahnya tampak tegang. Galang langsung memasang wajah penuh penderitaan. Pria itu basah kuyup, rambutnya acak-acakan, sebuah penampilan yang dirancang sempurna untuk terlihat sebagai ayah yang putus asa mencari anak-anaknya di tengah badai. Begitu melihat Rio dan Ara yang meringkuk di sudut ruangan, Galang langsung berteriak dramatis. "Ya Tuhan! Anak-anakku! Kalian di sini! Syukurlah!" Seru Galang sambil berlari hendak memeluk mereka. Namun, Rio dan Ara justru menjerit ketakutan dan mundur semakin jauh hingga terpojok ke dinding. Reaksi mereka begitu alami, penuh teror murni. Galang berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit kekesalan yang segera ia tutupi dengan ekspresi sedih yang berlebihan. "Kenapa kalian lari dari ayah? Ayah dan ibu setengah mati mencari kalian. Ayah pikir kalian diculik." Vida segera melangkah, memposisikan dirinya di antara Galang dan anak-anak. Ia merentangkan tangannya, menjadi tembok penghalang bagi kakak iparnya itu. "Jangan mendekat, Galang. Kau membuat mereka ketakutan," ucap Vida dengan suara dingin dan tajam. Tatapan Vida menusuk langsung ke mata Galang, tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut meski tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan pria itu. Galang menatap Vida dengan kilatan amarah yang tersembunyi, namun mulutnya berkata lain. "Vida, apa yang kau lakukan pada anak-anakku? Kenapa mereka ada di sini jam 2 pagi? Kau mencuci otak mereka lagi. Hah? Kau menghasut mereka untuk membenci orang tuanya sendiri?" Galang berteriak, memutarbalikkan fakta dengan sangat lancar di depan polisi. Ia menoleh ke arah Inspektur Gunawan, menunjuk Vida dengan telunjuknya yang gemetar. "Lihat, Pak Inspektur. Lihat sendiri. Adik ipar saya ini terobsesi pada anak-anak saya. Dia yang menyuruh mereka kabur. Dia penculiknya." Amanda, kakak kandung Vida, masuk ke dalam adegan sandiwara itu. Ia memegang sebuah boneka beruang milik Ara yang basah. Wajahnya sembab, air mata mengalir deras di pipinya. Namun, Vida yang sudah mengenal kakaknya seumur hidup bisa melihat kepalsuan di balik air mata itu. Amanda tidak menatap anak-anaknya dengan kasih sayang, melainkan dengan tatapan kosong seorang wanita yang takut kehilangan kenyamanan hidupnya. Amanda menangis histeris, memeluk boneka itu, tapi anehnya, ia tidak sekalipun mencoba mendekati Ara untuk memeluk tubuh anaknya yang nyata. "Ara, Rio, kenapa kalian tega sama ibu? Ibu takut sekali kalian kenapa-napa," ratap Amanda, suaranya melengking memenuhi ruangan. Inspektur Gunawan melangkah maju, tangannya berada di sabuk perlengkapannya. Ia memandang Vida dengan tatapan curiga. Tuduhan penculikan anak adalah hal serius. Ditambah dengan reaksi anak-anak yang tampak bingung dan ketakutan, polisi itu dengan mudah berasumsi bahwa Vida lah penyebab kekacauan ini. "Maaf,
Bu Vida, Anda harus mundur. Biarkan orang tua mereka membawa anak-anak ini pulang. Ini masalah keluarga, tapi membawa lari anak di bawah umur tanpa izin orang tua bisa menjadi tindak pidana, tegas Inspektur Gunawan. Vida menggeleng kuat. Tidak, Pak. Bapak salah paham. Mereka datang sendiri ke sini dengan kaki berdarah. Mereka lari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Lihat kaki mereka, Pak. Mereka tidak pakai sepatu. Mereka disiksa. Seru Vida mencoba membela diri. Ia menunjuk ke arah kaki Rio dan arah yang sudah diperban. Namun, Galang dengan cepat memotong pembicaraan. Bohong. Itu luka karena mereka lari dari rumah akibat hasutanmu. Kalau saja kau tidak meracuni pikiran mereka akan tidur nyenyak di kasur empuk mereka sekarang. Kau yang membuat mereka menderita seperti ini, Vida. Dasar wanita gila. Kau iri karena tidak punya keluarga bahagia seperti kami, kan? Kata-kata Galang begitu berbisa, menyerang sisi pribadi Vida. Galang mendekat ke arah polisi, mengubah nadanya menjadi memelas. Pak, tolong saya. Saya hanya ingin membawa anak-anak saya pulang. Istri saya sampai syok berat. Adik ipar saya ini memang punya riwayat gangguan emosional, dia sering berhalusinasi kalau kami menyiksa anak-anak. Padahal Bapak bisa lihat sendiri, saya belikan mereka baju bagus, sekolah mahal. Mana mungkin saya menyiksa darah daging saya sendiri? Polisi-polisi itu tampak termakan omongan Galang. Penampilan Galang yang rapi, meski basah, dan status sosialnya yang terhormat membuat ucapannya terdengar lebih kredibel dibandingkan Vida yang tinggal sendirian. Inspektur Gunawan mengangguk pada rekannya. Bawa anak-anak itu ke mobil orang tuanya. Dan Bu Vida, Anda ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan atas dugaan penculikan. Seorang petugas polisi bergerak maju hendak meraih Rio. Rio berteriak histeris. Tidak, aku tidak mau pulang. Ayah jahat. Jangan. Tante tolong. Teriakannya menyayat hati, namun petugas itu tetap memegang lengan Rio, mencoba menariknya dengan paksa. Ara menangis kencang, memeluk kaki Vida sekuat tenaga. Galang tersenyum tipis, senyum kemenangan yang hanya bisa dilihat oleh Vida. Vida merasakan darahnya mendidih. Ketidakadilan ini begitu nyata di depan matanya. Ia didorong kasar oleh polisi lain agar menjauh dari Ara. Bu Vida, tolong kooperatif atau saya borgol Anda sekarang juga karena menghalangi petugas. Bentak Inspektur Gunawan, mengeluarkan borgol perak dari sakunya. Bunyi logam beradu terdengar mengerikan di ruangan kecil itu. Lengan Vida dicengkram kasar, dipelintir ke belakang untuk dipasangkan borgol. Rasa sakit menjalar di bahunya, namun rasa sakit di hatinya melihat ketakutan di mata Rio dan Ara jauh lebih menyiksa. Saat dinginnya logam borgol menyentuh pergelangan tangannya, Vida tidak memberontak secara fisik. Sebaliknya, ia menjadi sangat tenang. Ketenangan yang aneh di tengah kekacauan itu. Ia menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Inspektur Gunawan. Tunggu, ucapnya dengan suara datar namun penuh otoritas yang membuat gerakan polisi itu terhenti sejenak. Sebelum Bapak memborgol saya dan menyerahkan anak-anak itu kembali ke neraka mereka, ada satu hal yang harus Bapak lihat. Vida menggunakan tangannya yang bebas untuk merogoh saku gamisnya. Gerakannya perlahan agar tidak dianggap ancaman. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak. Sebuah flash drive. Ia mengangkat benda itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lampu ruangan memantul di permukaannya. Galang yang tadinya tersenyum penuh kemenangan, tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya terpaku pada benda kecil di tangan Vida. Ada sedikit keraguan yang mulai muncul di wajah sombongnya. Apa itu? Mainan baru untuk menipu polisi? Cemooh Galang, mencoba tetap terlihat percaya diri, meski suaranya sedikit bergetar. Vida tidak menjawab Galang. Ia berbicara langsung kepada Inspektur Gunawan. Bapak menuduh saya menculik. Bapak percaya pada omongan pria ini, karena dia terlihat seperti ayah yang baik. Tapi Bapak lupa satu hal, bukti tidak pernah berbohong. Vida menatap tajam ke arah Galang. Galang bilang CCTV di rumahnya rusak sudah 6 bulan. Bukan? Itu yang dia katakan pada semua orang. Tapi dia lupa siapa yang memasang sistem keamanan itu 5 tahun lalu. Saya, Pak. Dan saya punya akses cloud cadangan yang tidak pernah dia ketahui. Wajah Galang berubah drastis. Warna merah di wajahnya karena marah kini memudar dengan cepat, digantikan oleh kepucatan yang mengerikan. Matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil. Ia tahu persis apa yang terjadi di rumahnya setiap hari. Jika CCTV itu benar-benar aktif dan Vida punya rekamannya, maka tamatlah riwayatnya. Amanda yang berdiri di belakang Galang menutup mulutnya dengan tangan, boneka beruang di tangannya jatuh ke lantai. Rekaman kejadian malam ini ada di sini, lanjut Vida,
Suaranya menggelegar di keheningan yang tiba-tiba tercipta. Mulai dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi tadi. Termasuk apa yang dilakukan pria terhormat ini dengan besi panas di dapur. Bapak bisa melihat sendiri siapa yang sebenarnya monster di sini. Vida menyodorkan flash drive itu ke depan wajah Inspektur Gunawan. Tonton ini dulu, Pak. Pinjam laptop di mobil patroli Bapak. Hanya butuh 5 menit. Setelah itu, Bapak boleh memutuskan siapa yang harus diborgol malam ini. Saya atau dia. Inspektur Gunawan menatap Vida, lalu beralih menatap Galang yang kini terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Galang. Polisi itu merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Keraguan muncul di benaknya. Ia mengambil flash drive itu dari tangan Vida. Bawa laptop ke sini, perintahnya pada rekannya tanpa melepaskan pandangan dari Galang. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, namun di dalam ruangan itu, badai yang jauh lebih besar baru saja akan dimulai. Vida berdiri tegak, merapikan hijabnya yang sedikit berantakan. Ia tidak perlu berteriak lagi. Ia hanya perlu menunggu kebenaran berbicara sendiri. Suasana di ruang tamu rumah Vida berubah menjadi sangat hening dan berat. Seolah udara di sana tiba-tiba memadat dan menekan paru-paru siapapun yang bernapas. Rekan Inspektur Gunawan kembali dari mobil patroli, dengan sebuah laptop hitam tebal di tangannya. Ia meletakkan benda itu di atas meja kaca rendah di tengah ruangan, tepat di antara kubu Vida dan kubu Galang. Tangan Inspektur Gunawan bergerak mantap saat ia menancapkan flash drive perak milik Vida ke port USB laptop tersebut. Suara klik pelan saat perangkat itu terhubung terdengar begitu nyaring di telinga Galang, seperti suara pelatuk pistol yang ditarik. Galang, yang beberapa menit lalu masih berdiri tegak dengan dagu terangkat sombong, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang nyata. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya, meluncur turun melewati pipinya yang mendadak pucat. Ia mencoba membuka mulut untuk protes, mencoba menggunakan taktik intimidasi yang biasa ia lakukan pada bawahan atau lawan bisnisnya. Tunggu sebentar, Pak Inspektur. Ini adalah pelanggaran privasi. Anda tidak punya surat perintah untuk memeriksa rekaman pribadi rumah tangga saya. Seru Galang dengan suara yang sedikit pecah. Ia mencoba maju selangkah, hendak menutup layar laptop itu, tetapi rekan Inspektur Gunawan dengan sigap menahan bahunya. Galang memberontak, namun cengkeraman polisi itu kuat. Anda tidak bisa melakukan ini. Itu rekaman ilegal. Vida mencurinya. Itu pasti editan. Dia pasti memalsukannya dengan AI atau semacamnya. Teriak Galang semakin panik. Matanya liar menatap layar yang kini mulai menampilkan daftar file video. Amanda, yang berdiri di belakang suaminya, meremas tas tangannya dengan jari-jari yang memutih. Wajahnya yang tadi penuh air mata buaya kini berubah menjadi topeng ketakutan murni. Ia tahu betul apa yang ada di dalam sana, dan ia tahu bahwa hidup nyamannya sedang berada di ujung tanduk. Inspektur Gunawan tidak menggubris teriakan Galang sama sekali. Ia hanya menatap tajam ke layar, lalu mengklik file video paling baru yang bertanggal hari ini, beberapa jam sebelum kejadian. Video itu terbuka. Kualitas gambarnya sangat jernih, definisi tinggi yang menangkap setiap detail di ruang tengah rumah mewah Galang. Audio dari rekaman itu pun terdengar jelas, memenuhi ruang tamu Vida yang sempit. Dalam layar, terlihat Rio dan Ara sedang berlutut di lantai marmer yang dingin, sementara Galang berdiri menjulang di atas mereka dengan wajah merah padam. Di video itu, Galang tidak terlihat seperti ayah yang penyayang. Ia terlihat seperti monster. Ia memegang sebuah sabuk kulit di tangan kanannya, dan di tangan kirinya, ia menunjuk-nunjuk pecahan gelas di lantai. Suara bentakan Galang di video itu menggelegar, membuat semua orang di ruang tamu Vida tersentak kaget. Dasar anak tidak berguna. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, memegang gelas saja tidak becus. Para polisi itu menonton dalam diam, namun ekspresi wajah mereka perlahan berubah. Dari yang tadinya netral dan profesional, kini berubah menjadi campuran antara kengerian dan kemarahan. Dalam video itu, terlihat Galang melayangkan sabuknya ke punggung Rio yang berusaha melindungi adiknya. Suara sabetan kulit bertemu kulit terdengar mengerikan. Rio tidak menangis, ia hanya menggertakkan gigi menahan sakit, sementara Ara menjerit memohon ampun. Tapi yang paling membuat darah Inspektur Gunawan mendidih, adalah pemandangan di sudut video. Di sana, duduk di sofa empuk sambil memegang majalah, terlihat Amanda. Wanita itu tidak bergeming sedikitpun melihat anak-anaknya dipukuli. Ia hanya menaikkan volume televisi agar suara tangisan Ara tidak mengganggu acara yang sedang ia tonton. Bukti ketidakpedulian Amanda itu menghantam persepsi polisi lebih keras daripada pukulan fisik Galang. Itu adalah pembiaran yang keji, sebuah kejahatan sunyi yang sama mematikannya.
Video berlanjut ke adegan yang menjadi puncak horor malam itu. Galang terlihat berjalan ke arah dapur dan kembali dengan sebuah setrika uap yang kabelnya masih tercolok pada stop kontak perpanjangan. Wajahnya dingin, tanpa emosi, saat ia menyalakan alat itu dan mendekatkannya ke wajah Ara. Kalau kalian tidak bisa diajari dengan kata-kata, mungkin kulit kalian perlu merasakan panas supaya ingat. Ancam Galang di video itu. Di momen itulah Rio di layar terlihat nekat. Ia mendorong ayahnya hingga terhuyung, lalu menarik tangan Ara dan berlari kencang menuju tangga. Video merekam kepanikan Galang yang mengejar mereka sambil membawa setrika panas itu, berteriak-teriak bahwa ia akan membunuh mereka jika tertangkap. Inspektur Gunawan membanting layar laptop itu hingga tertutup. Suara bantingan itu membuat Amanda menjerit kaget dan jatuh terduduk di lantai. Kakinya lemas tak bertulang. Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini jenis keheningannya berbeda. Ini adalah keheningan yang dipenuhi oleh murka. Inspektur Gunawan perlahan mengangkat wajahnya, menatap Galang. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang petugas kepada warga sipil, melainkan tatapan seorang manusia kepada sampah peradaban. Rasa jijik terpancar jelas dari sorot matanya yang tajam. Polisi itu menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya agar tidak melayangkan pukulan ke wajah pria di hadapannya. Cukup, geram Inspektur Gunawan. Suaranya rendah, namun bergetar oleh amarah yang tertahan. Ia menoleh kepada anak buahnya dan memberikan perintah yang singkat namun tegas. Borgol mereka berdua. Sekarang. Jangan beri ampun. Galang terbelalak. Tidak. Kalian tidak bisa menangkap saya hanya karena video bodoh itu. Saya sedang mendidik anak saya. Itu hak saya sebagai orang tua. Saya Galang. Saya donatur yayasan kepolisian. Kalian tahu siapa saya? Galang berteriak histeris, mundur ke arah pintu mencoba melarikan diri. Namun, dua petugas polisi dengan cepat menyergapnya. Mereka memelintir tangan Galang ke belakang dengan kasar, jauh lebih kasar daripada prosedur standar, seolah menyalurkan kekesalan mereka atas apa yang baru saja mereka tonton. Bunyi klik borgol yang mengunci pergelangan tangan Galang terdengar seperti musik terindah di telinga Vida. Galang meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap, memaki-maki polisi, memaki Vida, dan menyalahkan anak-anaknya. Di sisi lain, seorang polisi wanita mendekati Amanda yang masih terduduk lemas di lantai. Amanda menangis, kali ini bukan air mata palsu, melainkan air mata ketakutan akan nasibnya sendiri. Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma duduk. Suami saya yang memukul. Saya korban juga, Pak, tolong jangan tangkap saya. Rengek Amanda, mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab. Namun, polisi wanita itu tidak peduli. Ia menarik tangan Amanda dan memborgolnya. Anda membiarkan penyiksaan itu terjadi di depan mata Anda, Bu. Di mata hukum, pembiaran terhadap kekerasan pada anak sama beratnya dengan pelakunya. Anda gagal menjadi seorang ibu, ucap polisi wanita itu dingin. Vida yang sedari tadi berdiri mematung di dekat Rio dan Ara, akhirnya menghembuskan napas lega yang panjang. Bahunya yang tegang perlahan rileks. Ia merasakan tangan kecil Rio menggenggam ujung gamisnya. Vida menoleh ke bawah, melihat Rio dan Ara menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Tidak ada kesedihan di mata mereka melihat orang tua mereka diseret polisi, yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa besar. Rio menatap Vida dengan mata berkaca-kaca, seolah bertanya apakah ini nyata, apakah mimpi buruk mereka benar-benar sudah berakhir. Vida mengangguk pelan sambil tersenyum lembut, memberikan kepastian tanpa kata-kata. Inspektur Gunawan berjalan mendekati Vida. Sikapnya berubah drastis menjadi sangat hormat dan penuh penyesalan. Ia membungkuk sedikit, menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Bu Vida, saya mewakili kepolisian memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hampir saja kami melakukan kesalahan fatal malam ini. Terima kasih atas keberanian Ibu menyimpan bukti itu. Jika tidak ada Ibu, mungkin anak-anak ini. Inspektur Gunawan tidak sanggup melanjutkan kalimatnya, membayangkan nasib Rio dan Ara jika dikembalikan ke rumah neraka itu. Bawa mereka pergi, Pak. Jauhkan dari anak-anak ini, jawab Vida pelan. Pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu saja yang saya minta. Galang dan Amanda diseret keluar rumah menembus hujan yang masih deras. Teriakan ancaman Galang perlahan menghilang ditelan suara hujan dan bunyi pintu mobil polisi yang dibanting. Lampu sirine yang tadi terlihat menakutkan, kini seolah menjadi cahaya kemenangan yang mengusir kegelapan dari hidup Rio dan Ara. Mobil-mobil itu perlahan meninggalkan halaman rumah Vida, membawa serta sumber penderitaan yang selama ini menghantui kedua anak kecil itu. Vida berbalik, menutup pintu depan, dan menguncinya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama,
Rio dan Ara bisa bernapas lega. Keesokan harinya, matahari terbit dengan malu-malu di balik sisa-sisa awan mendung. Namun bagi Rio dan Ara, ini adalah pagi paling cerah yang pernah mereka rasakan. Namun, dunia di luar sana sedang gempar. Berita penangkapan Galang dan Amanda menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Ternyata, salah satu oknum di kepolisian atau mungkin orang dalam yang memiliki akses ke barang bukti, merasa terlalu muak dengan isi rekaman video tersebut hingga membocorkan sebagian klip ke media sosial. Dalam hitungan jam, video penyiksaan itu menjadi viral di seluruh penjuru negeri, memicu gelombang kemarahan publik yang tak terbendung. Narasi video yang beredar itu mengungkap detail mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok tinggi rumah mewah Galang. Babak baru kehidupan Rio dan Ara pun dimulai, bukan sebagai korban yang tersembunyi, melainkan sebagai saksi kunci dari sebuah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di dalam rumah tangga. Laporan polisi yang kemudian dirilis, dan tentu saja dikupas tuntas oleh media, menggambarkan kondisi rumah yang selama ini dianggap istana oleh para tetangga, ternyata tak ubahnya seperti kamp konsentrasi bagi kedua anak itu. Publik terperangah membaca detail bahwa Rio dan Ara tidak tidur di kamar tidur anak yang penuh mainan, seperti yang sering dipamerkan Amanda di media sosialnya. Kenyataannya, kamar tidur mewah itu hanyalah studio foto untuk konten pencitraan. Rio dan Ara dipaksa tidur di sebuah ruangan bekas gudang di dekat area servis belakang. Ruangan itu sempit, lembab, tanpa ventilasi yang layak, dan hanya beralaskan tikar tipis yang sudah koyak. Di rekaman CCTV lain yang berhasil diakses tim forensik digital, terlihat bagaimana setiap malam, setelah lampu rumah dimatikan, Rio akan menyelimuti adiknya dengan jaket bekas karena mereka tidak diberi selimut. Dinding gudang itu menjadi saksi bisu betapa seringnya mereka menggigil kedinginan sementara orang tua mereka tidur di atas kasur impor seharga puluhan juta rupiah di lantai atas. Tidak hanya soal tempat tidur, masalah makanan pun menjadi sorotan utama yang membuat hati para ibu di seluruh negeri teriris. Rekaman CCTV di ruang makan memperlihatkan pola yang berulang dan menyakitkan. Galang dan Amanda akan duduk di meja makan utama, menyantap hidangan lezat seperti steak daging sapi, sup krim, atau makanan laut segar. Sementara itu, Rio dan Ara hanya boleh makan setelah orang tua mereka selesai. Itu pun bukan makanan baru, melainkan sisa-sisa yang ada di piring orang tua mereka, atau nasi dingin dengan kuah sayur sisa kemarin. Dalam salah satu klip video yang paling banyak dibagikan, terlihat Rio diam-diam menyisihkan potongan kecil daging yang tersisa di piring kotor ayahnya untuk diberikan kepada Ara, sementara ia sendiri hanya memakan nasi putih. Tindakan Rio yang begitu protektif di tengah kelaparan itu, memicu simpati massal, dan sekaligus kutukan keras bagi Galang dan Amanda. Puncak dari horor yang terekam dalam flash drive itu, adalah insiden setrika panas yang terjadi malam sebelumnya. Media massa menjuluki kasus ini sebagai tragedi rumah pilar, merujuk pada pilar-pilar besar rumah Galang yang megah namun menyimpan kekejian. Rekaman utuh insiden itu diputar dalam rapat tertutup penyidik, namun deskripsinya bocor ke publik. Pemicu kemarahan Galang malam itu ternyata sangat sepele. Ara yang kehausan hendak mengambil air minum, namun karena tubuhnya yang kecil dan lemas kurang gizi, tangannya gemetar saat memegang gelas kaca berat. Gelas itu tergelincir dan pecah berkeping-keping di lantai dapur. Suara pecahan itulah yang membangunkan iblis dalam diri Galang. Bukannya menanyakan apakah anaknya terluka, Galang justru menyeret Ara dengan menjambak rambutnya. Ia berteriak soal harga gelas yang mahal, padahal itu hanyalah benda mati. Amanda yang melihat kejadian itu dari ruang tengah hanya berteriak, "Jangan berisik, ibu lagi pusing," tanpa berusaha menghentikan suaminya. Galang kemudian mengambil setrika, menyalakannya, dan mendekatkannya ke wajah Ara yang menangis histeris. Kalimat ancaman Galang, "Biar kamu ingat rasa panasnya gelas pecah," menjadi kalimat yang paling dikutuk oleh masyarakat. Tindakan Rio yang menabrak ayahnya dan membawa adiknya lari dianggap sebagai tindakan kepahlawanan murni. Netizen memuji keberanian bocah 12 tahun itu yang mampu berpikir cepat di bawah tekanan maut. Efek dari tersebarnya bukti-bukti ini sangat dahsyat. Reputasi Galang sebagai pengusaha sukses dan dermawan hancur lebur dalam waktu kurang dari 24 jam. Saham perusahaan miliknya anjlok bebas, hingga ke titik terendah sampai perdagangan harus dihentikan oleh bursa efek. Para mitra bisnis yang selama ini menjilat kakinya, kini berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan pers untuk memutuskan hubungan kerjasama. Toko-toko retail milik Galang didatangi massa yang marah. Mereka tidak menjarah, tetapi menempelkan kertas-kertas bertuliskan, "Penyiksa anak," dan "Monster," di seluruh kaca depan toko hingga tertutup rapat. Karangan bunga duka cita mulai berdatangan ke depan kantor polisi dan pengadilan, bukan untuk kematian seseorang, melainkan sebagai simbol matinya hati nurani Galang dan Amanda. Di media sosial, tagar menuntut hukuman maksimal bagi kedua orang tua itu menjadi trending topik dunia selama 3 hari berturut-turut.
Foto-foto Amanda yang sedang pamer tas mewah di Instagram dibanjiri jutaan komentar hujatan. Orang-orang membandingkan harga tas itu dengan kondisi baju Rio dan Ara yang lusuh dan kekecilan di dalam video. Tekanan publik ini begitu masif hingga pengacara-pengacara top yang biasanya membela orang kaya, menolak mentah-mentah saat dihubungi oleh asisten Galang untuk menjadi kuasa hukum mereka. Tidak ada yang mau menyentuh kasus ini karena takut karir mereka ikut hancur. Sementara badai kehancuran melanda Galang dan Amanda, di rumah Vida suasananya jauh lebih damai meski tetap waspada. Polisi menempatkan 2 petugas untuk berjaga di depan rumah Vida guna memastikan keamanan saksi kunci dari potensi ancaman orang suruhan Galang. Vida sibuk mengurus pemeriksaan medis untuk kedua keponakannya. Hasil visum resmi keluar sore itu, dan isinya semakin memberatkan posisi Galang. Tubuh Rio penuh dengan bekas luka lama yang sudah membiru dan beberapa yang sudah menjadi keloid, menandakan penyiksaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tulang rusuk Ara juga terdeteksi pernah retak dan sembuh sendiri tanpa penanganan medis. Bukti bahwa ia pernah dipukul benda tumpul di dada. Vida membaca laporan visum itu dengan tangan gemetar dan air mata yang tak henti mengalir. Ia merasa bersalah karena selama ini tidak menyadari betapa parahnya penderitaan mereka, meski ia tahu kakaknya memang tidak menyukai anak-anak itu. Rio dan Ara, yang kini sudah dimandikan dan mengenakan pakaian bersih yang baru dibeli Vida, duduk di karpet ruang tamu sambil menonton kartun, sesuatu yang dilarang keras di rumah ayah mereka. Meski trauma masih membayangi mata mereka, senyum tipis mulai terlihat saat Vida membawakan piring berisi nasi goreng hangat dengan telur mata sapi yang besar. "Makanlah yang banyak, sayang. Tidak ada yang akan mengambil piring kalian," bisik Vida sambil mengelus kepala Rio. Rio menatap tantenya, lalu menatap makanan itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu menunggu, tidak perlu menyisihkan, dan tidak perlu takut. Ia menyuapkan nasi itu ke mulutnya, dan rasa nasi goreng sederhana itu terasa lebih nikmat daripada makanan mewah apapun di dunia ini, karena dibumbui dengan rasa kebebasan. Di luar sana, kerajaan bisnis ayahnya sedang runtuh, tapi di dalam rumah kecil ini, sebuah harapan baru sedang dibangun perlahan-lahan. Karma baru saja memulai babak pertamanya, dan Vida bersumpah akan mengawalnya sampai tuntas. Galang bukanlah orang yang mudah menyerah, apalagi ketika ia masih memiliki sisa-sisa kekayaan yang bisa digunakan sebagai senjata terakhir. Di balik jeruji besi tahanan sementara, otaknya berputar cepat mencari celah untuk meloloskan diri dari jerat hukum yang semakin kencang. Ia tahu bahwa opini publik sedang melawannya, namun ia juga paham bahwa hukum bisa dibengkokkan dengan uang dan narasi yang tepat. Langkah pertamanya adalah menyewa pengacara papan atas yang terkenal licin dan tak punya hati nurani, Arman Sastrowardoyo. Pengacara ini dikenal spesialis membebaskan koruptor dan penjahat kelas kakap dengan bayaran selangit. Strategi mereka sederhana namun kejam, yaitu menyerang balik kredibilitas korban dan pelapor. Pagi itu, konferensi pers digelar di depan kantor kepolisian. Arman berdiri dengan setelan jas mahal, memasang wajah serius namun penuh percaya diri di hadapan puluhan mikrofon wartawan. Dengan lantang, ia menuduh bahwa video yang beredar luas di masyarakat adalah hasil rekayasa digital atau deepfake. Ia membangun narasi bahwa Vida adalah seorang tante yang obsesif dan memiliki gangguan kejiwaan, yang sengaja memanipulasi rekaman tersebut menggunakan teknologi canggih untuk menjatuhkan reputasi Galang demi menguasai harta warisan keluarga. Arman bahkan menyebutkan bahwa luka-luka di tubuh Rio dan Ara adalah hasil buatan Vida sendiri, atau luka akibat kecelakaan saat mereka kabur yang didramatisir. Pernyataan ini sontak membuat publik bingung. Sebagian besar masih membela Rio, namun mulai muncul suara-suara sumbang di media sosial yang termakan isu tersebut, mempertanyakan apakah mungkin seorang ayah tega menyetrika anaknya sendiri. Serangan tidak berhenti di media. Galang menggunakan koneksinya untuk membayar beberapa tetangga di sekitar rumah mewahnya, agar memberikan kesaksian palsu. Salah satu saksi bayaran itu adalah Bu Ratmi, tetangga yang tinggal 2 rumah dari Galang. Di depan penyidik, wanita parubaya itu dengan lancar berbohong, mengatakan bahwa ia sering melihat Galang bermain bola dengan Rio di taman dan keluarga itu tampak sangat harmonis. Bu Ratmi bahkan bersaksi bahwa ia pernah mendengar Vida berteriak-teriak histeris di depan rumah Galang, mencoba memperkuat narasi bahwa Vida lah yang tidak stabil secara emosional. Kesaksian-kesaksian palsu ini mulai mengaburkan fakta penyidikan, membuat posisi Vida sedikit terpojok secara hukum meskipun bukti visum sudah ada. Teror yang sesungguhnya mulai dirasakan Vida secara fisik. Malam itu, suasana di rumah Vida terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. 2 polisi yang berjaga di depan rumah sedang bergantian shift, meninggalkan celah keamanan selama beberapa menit. Tiba-tiba, sebuah batu besar dilemparkan dari jalanan, menghantam kaca jendela ruang tamu hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu memecah keheningan malam, membuat Rio dan Ara yang sedang tidur di kamar Vida terbangun sambil menjerit histeris.
Mereka mengira ayah mereka datang untuk membawa mereka kembali ke neraka. Vida segera melompat dari tempat tidurnya, memeluk kedua keponakannya, dan membisikkan kata-kata penenang meski jantungnya sendiri berdegup kencang karena takut. Belum sempat Vida memeriksa keadaan, terdengar suara motor digeber kencang di depan rumah, diikuti teriakan-teriakan kasar dari segerombolan preman bayaran. Mereka berteriak menyuruh Vida mencabut laporannya jika tidak ingin rumah itu dibakar habis. Vida tahu ini adalah taktik intimidasi klasik dari kubu Galang. Rasa takut sempat melumpuhkan kakinya. Namun ketika ia melihat Rio yang gemetar memegang tangannya dan Ara yang menangis menutup telinga, rasa takut itu berubah menjadi keberanian seorang ibu. Vida menyuruh anak-anak tetap di kamar dan mengunci pintu dari dalam. Ia mengambil tongkat bisbol bekas mendiang ayahnya dari balik lemari, lalu berjalan mantap menuju pintu depan yang kacanya sudah pecah. Vida keluar ke teras, berdiri tegak di bawah sorot lampu jalan yang remang. Di hadapannya, 3 orang preman bertubuh besar berdiri di balik pagar, memegang balok kayu dan batu. Vida tidak mundur satu langkah pun. Dengan suara lantang yang menggetarkan malam, ia berteriak kepada mereka. Katakan pada bos kalian yang pengecut itu, aku tidak takut. Kalian boleh pecahkan semua kaca di rumah ini, kalian boleh bakar atapnya, tapi selama aku masih bernapas, kalian tidak akan bisa menyentuh seujung kuku pun dari anak-anak itu. Allah pelindung kami, dan kalian sedang berurusan dengan 2 orang-orang teraniaya. Keberanian Vida membuat para preman itu tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka wanita berhijab yang terlihat lemah itu memiliki nyali sebesar itu. Untungnya, momen ketegangan itu tidak berlangsung lama, karena mobil patroli polisi segera datang dengan sirine yang meraung-raung. Para preman itu lari tunggang langgang meninggalkan lokasi. Inspektur Gunawan yang datang kemudian sangat marah mendengar insiden itu. Ia memerintahkan pengawalan 24 jam penuh dengan personel bersenjata lengkap di rumah Vida. Serangan balik Galang justru menjadi bumerang. Berita tentang teror di rumah saksi kunci bocor ke media, dan simpati publik kembali membanjir deras kepada Vida. Masyarakat sadar bahwa pihak yang benar tidak perlu menggunakan preman untuk membungkam lawan. Galang semakin terpojok, namun ia masih merasa di atas angin karena merasa istrinya, Amanda, akan tetap setia menutup mulut demi keselamatan mereka berdua. Hari sidang pra-peradilan pun tiba. Ini adalah sidang untuk menentukan apakah penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Galang dan Amanda sah secara hukum. Arman, pengacara Galang, tampil agresif menyerang prosedur kepolisian. Galang duduk di kursi terdakwa dengan wajah angkuh, sesekali tersenyum sinis ke arah Vida yang hadir di bangku pengunjung. Namun, kejutan besar terjadi ketika hakim bertanya kepada Amanda, apakah ia memiliki keberatan atau pernyataan yang ingin disampaikan. Selama ini Amanda diam, namun hari ini ada yang berbeda dari sorot matanya. Ia melihat suaminya yang masih sombong, lalu melihat ke arah pengacara yang hanya fokus membela Galang, bukan dirinya. Amanda sadar, jika kapal ini karam, Galang akan menjadikannya tumbal. Amanda berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia menatap hakim, lalu menatap Galang yang mengerutkan kening memberi kode agar ia diam. Namun, Amanda mengabaikan suaminya. Ia memegang mikrofon dengan tangan berkeringat. Saya ingin bicara, Yang Mulia, ucapnya lirih namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang hening. Bukan untuk membela suami saya. Saya ingin mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saya punya bukti lain. Bukti yang tidak ada di CCTV. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Galang terlonjak dari kursinya, wajahnya merah padam karena murka, hendak menerjang istrinya namun segera ditahan oleh petugas kejaksaan. Apa maksudmu, Amanda? Tutup mulutmu, teriak Galang, tapi suaranya kalah oleh ketukan palu hakim yang meminta ketertiban. Amanda menatap suaminya dengan tatapan dingin, tatapan seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya, dan kini hanya ingin menyelamatkan kulitnya sendiri. Saya tidak mau dipenjara seumur hidup demi melindungimu, Galang. Sudah cukup, ucap Amanda pelan. Ia kemudian menoleh ke arah jaksa penuntut umum. Saya akan menyerahkan buku hitam itu. Buku catatan keuangan yayasan. Saya tahu di mana dia menyimpannya. Kalimat itu membuat wajah Galang pucat pasi seketika, jauh lebih pucat daripada saat video CCTV diputar. Ia tahu, tamatlah riwayatnya. Pengkhianatan Amanda di ruang sidang pra-peradilan menjadi titik balik yang menghancurkan pertahanan Galang secara total. Setelah sidang ditunda, Amanda langsung dibawa ke ruang pemeriksaan khusus, terpisah dari suaminya. Di sana, di hadapan penyidik dan jaksa, Amanda mulai bernyanyi. Ia membongkar semua rahasia kelam yang selama ini tertutup rapat oleh citra dermawan Galang. Ternyata, kekejaman Galang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, tetapi juga kejahatan kerah putih yang masif.
Galang selama ini menggunakan yayasan kasih anak yatim yang dikelolanya sebagai kedok untuk mencuci uang dan menggelapkan dana donasi. Amanda menceritakan dengan detail di mana Galang menyembunyikan bukti-bukti tersebut. Ada sebuah brankas tersembunyi di balik dinding ruang kerja Galang di rumah mewah mereka, brankas yang bahkan tidak diketahui oleh polisi saat penggeledahan pertama. Di dalamnya terdapat buku hitam, sebuah buku besar berisi catatan transaksi ilegal, aliran dana ke rekening pribadi, dan suap yang diberikan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk melancarkan bisnis ilegalnya. Amanda juga menyerahkan ponsel rahasia miliknya yang berisi rekaman percakapan suara dengan Galang, di mana suaminya itu dengan jelas merencanakan manipulasi laporan keuangan yayasan. Motif Amanda sangat jelas, egois. Ia berharap dengan membongkar kejahatan suaminya, ia akan mendapatkan keringanan hukuman dan tidak dianggap sebagai pelaku utama, melainkan hanya korban yang dipaksa bungkam. Berdasarkan pengakuan Amanda, tim khusus kepolisian segera bergerak melakukan penggeledahan ulang di rumah Galang. Kali ini mereka membongkar panel kayu di dinding ruang kerja sesuai petunjuk Amanda. Benar saja, brankas itu ditemukan. Setelah teknisi berhasil membukanya, penyidik menemukan tumpukan dokumen, buku besar, dan beberapa hard disk eksternal. Isinya sangat mengejutkan. Galang telah menggelapkan dana sebesar hampir 50 miliar rupiah selama 10 tahun terakhir. Uang yang seharusnya digunakan untuk membiayai sekolah dan makan anak-anak yatim piatu, justru dipakai untuk membeli mobil sport, jam tangan mewah, dan membiayai gaya hidup hedonis keluarga mereka. Temuan ini mengubah status kasus ini dari sekadar KDRT menjadi skandal korupsi dan penggelapan dana publik berskala besar. Berita tentang temuan ini meledak di media. Jika sebelumnya masyarakat marah karena penyiksaan Rio dan Ara, kini kemarahan itu berubah menjadi kebencian kolektif yang mendalam. Para donatur yayasan merasa tertipu mentah-mentah. Galang kini bukan lagi sekadar ayah yang jahat. Ia adalah penjahat negara. Di sel tahanan, Galang mengamuk seperti orang gila saat pengacaranya memberitahu bahwa Amanda telah menyerahkan semua bukti itu. Ia melempar kursi plastik di ruang pertemuan hingga hancur, memaki-maki nama istrinya dengan kata-kata kotor. Galang merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia pikir ada di pihaknya. Ia sadar, tanpa uang dan tanpa dukungan istrinya, ia hanyalah seekor tikus yang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Pengacaranya, Arman, mulai menarik diri perlahan, menyadari bahwa kliennya sudah tidak punya harapan dan kemungkinan besar tidak akan sanggup membayar biaya hukum karena semua aset akan segera disita. Konfrontasi antara Galang dan Amanda terjadi seminggu kemudian saat rekonstruksi adegan. Polisi sengaja mempertemukan mereka untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Di ruang konfrontasi itu, Galang menatap Amanda dengan tatapan membunuh. Dasar wanita ular. Aku yang memberimu makan, aku yang membelikanmu tas-tas mahal itu, dan ini balasanmu. Kau menjual suamimu sendiri? Teriak Galang, ludahnya muncrat ke arah Amanda. Namun, Amanda yang kini terlihat kurus dan tidak terawat tanpa makeup, membalas dengan tak kalah sengit. Kau yang monster, Galang. Kau yang menyiksa anak-anak. Aku diam karena aku takut padamu. Sekarang hartamu habis. Kau bukan siapa-siapa lagi. Aku harus memikirkan masa depanku sendiri. Pertengkaran itu harus dilerai oleh petugas. Namun itu menegaskan bahwa persekutuan jahat mereka telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, Vida menerima kabar perkembangan kasus ini dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur kebenaran semakin terungkap, namun ia juga sedih mengetahui bahwa kakaknya, Amanda, terlibat begitu dalam. Meski begitu, fokus Vida tetap pada pemulihan Rio dan Ara. Dampak dari kasus yang semakin membesar ini mulai terlihat pada anak-anak. Psikolog anak yang mendampingi mereka mengatakan bahwa Rio memiliki trauma mendalam terhadap suara keras dan figur laki-laki dewasa. Namun, kabar baiknya adalah Rio mulai berani berbicara. Ia tidak lagi gagap saat ditanya oleh dokter. Rasa aman yang diberikan Vida perlahan mulai meruntuhkan tembok ketakutan yang dibangun ayahnya selama bertahun-tahun. Di sisi hukum, Jaksa Penuntut Umum, JPU, kini memiliki amunisi penuh. Mereka tidak lagi hanya membidik pasal kekerasan terhadap anak yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Dengan tambahan bukti penggelapan dana dan pencucian uang, jaksa menyusun dakwaan berlapis atau kumulatif. Galang kini menghadapi ancaman hukuman penjara 20 tahun, atau bahkan seumur hidup jika terbukti tindakannya menyebabkan kerusakan permanen pada masa depan anak-anak asuh yayasan yang dananya ia curi. Aset-aset Galang mulai dibekukan satu persatu. Rekening bank diblokir, mobil-mobil mewah disita dan diangkut dengan truk derek di bawah sorotan kamera wartawan, dan rumah pilar yang menjadi saksi bisu penyiksaan itu disegel dengan garis polisi. Momen paling krusial di babak ini adalah ketika hasil visum lanjutan dari Rumah Sakit Rujukan Nasional keluar, dan dibacakan oleh ahli forensik,
dalam sebuah rilis pers resmi kepolisian. Dokter mengungkapkan fakta medis yang membuat bulu kuduk merinding. Selain luka fisik, ditemukan adanya gangguan pertumbuhan pada tulang Rio akibat malnutrisi kronis dan stres berat yang menghambat hormon pertumbuhannya. Rio yang berusia 12 tahun memiliki struktur tulang seperti anak usia 9 tahun. Fakta bahwa orang tua kaya raya membiarkan anaknya mengalami kelaparan kronis adalah kejahatan yang tak termaafkan. Publik yang mendengar rilis tersebut tidak lagi bisa menahan diri. Gelombang demonstrasi kecil mulai terjadi di depan gedung kejaksaan. Mereka membawa spanduk dengan foto wajah Rio dan Ara yang disamarkan, menuntut keadilan tertinggi. Seruan, hukuman mati, atau setidaknya, hukuman seumur hidup tanpa remisi, mulai menggema di jalanan dan dunia maya. Tekanan publik ini memaksa kejaksaan untuk bekerja ekstra cepat dan keras. Bagi Galang, ini adalah akhir dari dunianya. Ia duduk di pojok sel yang dingin, tanpa kasur empuk, tanpa makanan enak, dan tanpa siapapun yang bisa ia perintah. Bayang-bayang kejayaan masa lalunya sirna, digantikan oleh bayang-bayang hukuman berat yang kini berdiri di depan mata, menunggunya dengan seringai kematian. Hari persidangan utama akhirnya tiba, sebuah hari yang dinantikan oleh jutaan pasang mata yang mengikuti kasus ini dari layar televisi dan media sosial. Gedung pengadilan dipadati oleh massa sejak pagi buta. Mereka membawa poster-poster dukungan untuk Rio dan Ara, menuntut keadilan tertinggi bagi para pelaku. Di dalam ruang sidang, atmosfer terasa begitu padat dan mencekam. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredam panasnya emosi yang bergejolak di dada setiap orang yang hadir. Galang duduk di kursi pesakitan dengan setelan kemeja putih yang tampak terlalu rapi untuk seorang tahanan. Meskipun wajahnya terlihat lebih kurus dan matanya cekung, sisa-sisa keangkuhan masih terpancar dari cara duduknya yang tegak. Ia seolah masih percaya bahwa uang dan pengaruhnya bisa membelokkan palu hakim. Di sampingnya, tim pengacara barunya, karena Arman sudah mengundurkan diri, tampak sibuk membolak-balik berkas dengan wajah tegang. Di kursi pesakitan lain yang terpisah, Amanda duduk menunduk, wajahnya pucat tanpa riasan, terlihat seperti orang yang sudah kehilangan jiwa. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan reputasi tegas dan tanpa kompromi, membuka sidang dengan ketukan palu yang bergema ke seluruh ruangan. Agenda hari ini adalah mendengarkan kesaksian saksi korban. Ruangan menjadi senyap seketika saat pintu samping terbuka. Vida masuk lebih dulu, mendorong kursi roda yang diduduki Ara, sementara Rio berjalan di sampingnya dengan langkah ragu-ragu. Rio mengenakan kemeja biru muda yang rapi, namun tubuhnya yang masih terlalu kurus untuk anak seusianya terlihat jelas di balik pakaian itu. Wajahnya menunduk, menghindari tatapan ratusan orang, tangannya mencengkram erat ujung gamis Vida. Vida membisikkan sesuatu ke telinga Rio, memberikan kekuatan terakhir sebelum anak laki-laki itu melangkah menuju kursi saksi. Saat Rio duduk di kursi saksi, kakinya bahkan tidak menapak sempurna ke lantai, sebuah pemandangan yang menyayat hati dan mengingatkan semua orang betapa kecilnya dia. Hakim bertanya dengan nada suara yang sangat lembut, jauh berbeda dengan nada tegasnya saat berbicara pada pengacara. Hakim bertanya apakah Rio mengerti arti berbohong dan berkata jujur. Rio mengangguk pelan dan menjawab dengan suara lirih, bahwa ia tahu berbohong itu dosa. Jaksa penuntut umum mulai mengajukan pertanyaan. Awalnya pertanyaan-pertanyaan ringan untuk membuat Rio nyaman, namun perlahan masuk ke inti permasalahan. Jaksa meminta Rio menceritakan kembali apa yang terjadi pada malam mereka kabur. Rio menarik napas panjang, matanya melirik sekilas ke arah ayahnya. Galang menatap Rio dengan mata melotot, sebuah isyarat ancaman yang halus. Namun, Rio teringat janji Vida bahwa ayahnya tidak bisa lagi menyentuhnya. Rio pun mulai bercerita. Suara Rio bergetar saat ia menceritakan tentang gelas yang pecah dan besi setrika yang panas. Namun, momen yang membuat seluruh ruang sidang menahan napas adalah ketika jaksa bertanya tentang kehidupan sehari-hari mereka, khususnya masalah makanan. Rio terdiam cukup lama, matanya menerawang kosong. Kemudian, dengan suara yang perlahan menjadi lebih stabil dan jernih, ia mulai berbicara. Rio bercerita bahwa rasa lapar adalah teman tidurnya setiap malam. Ia mengatakan bahwa seringkali perutnya terasa perih, seperti ditusuk jarum, karena kosong seharian. Ia menceritakan satu kejadian spesifik yang terjadi seminggu sebelum mereka kabur. Waktu itu, Galang dan Amanda memesan steak daging sapi kualitas terbaik dari restoran mahal. Rio dan Ara disuruh duduk di lantai di pojok ruang makan, hanya boleh menonton orang tua mereka makan. Rio menggambarkan dengan detail bagaimana aroma daging bakar dan saus lada hitam memenuhi ruangan, membuat air liurnya menetes dan perut Ara berbunyi keras. Rio ingat betapa Ara merengek pelan meminta satu potong saja. Namun, bukannya memberi, Galang justru melempar potongan lemak sisa yang sudah digigit ke lantai, persis seperti memberi makan anjing,
dan menyuruh mereka berebut jika mau. Rio tidak mengambilnya. Ia membiarkan Ara memakannya karena adiknya sudah sangat kelaparan. Malam itu, setelah orang tuanya tidur, Rio nekat menyelinap ke dapur. Ia melihat sepotong roti tawar yang sudah sedikit berjamur di tempat sampah. Ia mengambilnya, membersihkan bagian yang kotor, dan memakannya di kegelapan sambil menangis. Ia merasa bersalah karena mencuri sampah ayahnya sendiri. Cerita tentang roti sampah dan lemak sisa itu menghantam ruang sidang seperti sebuah ledakan bom. Isak tangis mulai terdengar dari bangku pengunjung. Beberapa ibu-ibu terlihat menutup wajah dengan sapu tangan, tidak tega membayangkan penderitaan anak sekecil itu. Bahkan para wartawan yang biasanya sibuk mengetik berita, kini terdiam terpaku mendengarkan kesaksian memilukan itu. Jaksa penuntut umum terlihat menyeka sudut matanya sebelum melanjutkan pertanyaan. Ia bertanya apakah Rio membenci orang tuanya. Rio menggeleng pelan. Jawaban Rio berikutnya membuat hati siapapun yang mendengarnya hancur berkeping-keping. Rio berkata bahwa ia tidak benci, ia hanya bingung. Ia bingung kenapa ia dan adiknya harus dihukum padahal mereka tidak nakal. Ia bingung kenapa anak-anak lain dipeluk ayahnya, sedangkan ia dipukul. Ia hanya ingin tahu rasanya disayang, meski hanya sekali seumur hidupnya. Galang yang mendengar kesaksian itu mulai gelisah. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena marah. Ia merasa dipermalukan di depan umum oleh anaknya sendiri. Tiba-tiba, Galang berdiri dari kursinya dan berteriak lantang memotong kesaksian Rio. Bohong. Itu semua bohong. Anak ini tidak tahu diuntung. Saya kasih dia hidup enak. Saya sekolahkan di tempat mahal. Dia cuma mengarang cerita supaya dikasihani. Dasar anak durhaka. Teriakannya menggelegar, memecah keheningan syahdu yang tercipta sebelumnya. Rio tersentak kaget dan langsung menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat ketakutan melihat kemarahan ayahnya yang meledak. Trauma itu kembali muncul seketika. Vida yang duduk di belakang pembatas langsung berdiri, hendak lari memeluk Rio, namun ditahan oleh petugas keamanan. Reaksi hakim ketua sungguh di luar dugaan. Wajahnya yang tadi tenang berubah menjadi merah pada menahan amarah yang luar biasa. Ia memukul palu sidangnya dengan kekuatan penuh, bukan sekali, tapi 3 kali berturut-turut, hingga suaranya memekakan telinga dan membuat Galang terdiam seketika. Diam saudara terdakwa. Bentah hakim dengan suara menggelegar yang jauh lebih keras dari teriakan Galang. Hakim itu menatap Galang dengan tatapan yang sangat tajam. Tatapan penuh kejijikan seolah-olah Galang adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Matanya menyiratkan kemarahan seorang ayah dan seorang wakil Tuhan di dunia peradilan. Saudara tidak punya hak sedikit pun untuk membentak saksi di ruang sidang saya. Apalagi saksi itu adalah anak kandung saudara yang menjadi korban kebiadaban saudara. Sikap saudara barusan telah menunjukkan kepada kami semua siapa sebenarnya monster di ruangan ini, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Lanjut hakim dengan napas memburu. Ia menunjuk Galang dengan palu sidangnya. Petugas, amankan terdakwa. Jika dia bersuara satu kata lagi tanpa izin saya, sumpal mulutnya dan borgol dia di kursi. Ruang sidang gempar. Pengunjung bersorak mendukung hakim. Galang yang nyalinya ciut melihat kemarahan hakim, kembali duduk dengan wajah pucat. Hakim kemudian menoleh ke arah Rio yang masih gemetar. Tatapannya kembali melembut. Nak, kamu aman di sini. Tidak ada yang boleh membentakmu lagi. Terima kasih sudah berani bicara jujur. Kesaksianmu sangat berharga. Hakim kemudian menatap tajam ke seluruh ruangan, lalu kembali ke arah Galang dan Amanda. Sidang saya skor selama 1 jam untuk menenangkan situasi, dan memberikan waktu bagi saksi korban memulihkan diri. Tapi camkan ini baik-baik, saudara terdakwa. Keadilan akan datang, dan ia akan datang dengan sangat menyakitkan bagi mereka yang tidak punya hati nurani. Palu diketuk sekali lagi dengan keras, menutup sesi yang penuh emosi itu, meninggalkan Galang dalam ketakutan yang nyata akan nasibnya. Setelah drama emosional di ruang sidang yang menghancurkan sisa-sisa pembelaan moral Galang, kini giliran karma duniawi yang bekerja. Proses hukum perdata dan pidana korupsi berjalan beriringan dengan kecepatan penuh. Karena bukti penggelapan dana yayasan dan pencucian uang sudah sangat kuat, berkat buku hitam dan pengakuan Amanda, negara tidak membuang waktu untuk melakukan eksekusi aset. Hari itu menjadi hari yang paling gelap dalam sejarah kehidupan materialistis Galang dan Amanda. Putusan sela pengadilan memerintahkan penyitaan total seluruh aset yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang, yang pada dasarnya adalah hampir semua yang mereka miliki. Iring-iringan truk dan mobil petugas eksekusi tiba di depan gerbang rumah mewah pilar putih itu. Bukan hanya 1 atau 2 truk, melainkan 5 truk besar siap mengangkut isi istana tersebut. Garis polisi kuning yang melintang di gerbang dibuka paksa. Petugas jurusita membacakan surat penetapan dengan pengeras suara,
meski pemilik rumahnya sedang mendekam di penjara. Namun, proses ini disaksikan oleh perwakilan pengacara Galang dan tentu saja, kerumunan wartawan serta warga yang penasaran. Pintu utama yang megah dibuka, dan dimulailah proses pembersihan itu. Orang-orang bayaran Galang yang dulu menjaga rumah itu sudah lama kabur karena tidak digaji, sehingga rumah itu tak bertuan. Satu persatu simbol kemewahan dikeluarkan. Sofa kulit impor dari Italia, lukisan-lukisan mahal karya seniman ternama, lampu gantung kristal yang harganya setara dengan rumah subsidi, hingga koleksi keramik antik. Semuanya diangkut keluar dengan kasar, tanpa kehati-hatian yang biasa diberikan oleh pemiliknya. Di garasi, mobil-mobil sport kebanggaan Galang ditarik keluar menggunakan mobil derek. Suara gesekan bumper mobil mewah yang menyentuh aspal saat diderek terdengar menyakitkan bagi para pecinta otomotif. Namun terdengar merdu bagi para korban yayasan yang dananya dicuri. Yang paling menyedihkan, atau memuaskan bagi sebagian orang, adalah pembongkaran kamar ganti Amanda. Ratusan pasang sepatu bermerek, puluhan tas mewah yang nilainya miliaran rupiah, dan gaun-gaun kutur dimasukkan begitu saja ke dalam kotak kardus coklat biasa. Barang-barang yang dulu dipuja-puja Amanda dan dirawat lebih baik daripada anak-anaknya sendiri, kini diperlakukan seperti barang loak. Petugas tidak peduli apakah kulit tas itu tergores atau penyok. Semuanya disita sebagai barang bukti dan aset pengganti kerugian negara. Dalam hitungan jam, rumah yang dulu penuh dengan kemewahan itu berubah menjadi cangkang kosong yang bergaung. Lantai marmernya kotor oleh jejak sepatu petugas. Tidak ada lagi kehangatan, jika memang pernah ada, yang tersisa di sana. Di penjara, Amanda menerima kabar ini dari pengacaranya saat jam kunjungan. Reaksi Amanda sungguh di luar nalar. Ia tidak menangis saat kehilangan hak asuh anak, ia tidak histeris saat suaminya dituntut penjara seumur hidup. Namun, saat pengacaranya memberitahu bahwa koleksi tas Hermes dan perhiasannya telah disita negara dan akan dilelang, Amanda meraung histeris. Ia menjambak rambutnya sendiri, berteriak-teriak seperti orang gila. Itu hidupku. Jangan ambil tasku. Itu punyaku. Aku menabung uang arisan untuk itu. Kembalikan. Teriakannya menggema di ruang kunjungan rutan wanita, membuat tahanan lain dan penjaga menggelengkan kepala. Terlihat jelas bahwa bagi Amanda, harta benda adalah identitas dan jiwanya, dan kini ia benar-benar kosong, hanya jasad tanpa roh. Sementara itu, Galang menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Bukan hanya jatuh miskin, ia juga kehilangan martabatnya sebagai manusia. Rekening pribadinya, rekening perusahaan, bahkan deposito rahasianya di luar negeri, berhasil dibekukan berkat kerjasama internasional. Ia dinyatakan bangkrut total. Tidak ada uang untuk membayar pengacara hebat, tidak ada uang untuk menyuap penjaga penjara demi fasilitas khusus, dan tidak ada uang untuk membeli rokok di kantin penjara. Galang yang terbiasa hidup sebagai raja, kini harus tidur berdesakan di sel tikus yang bau dan pengap. Namun, kemiskinan hanyalah awal dari mimpi buruk fisiknya. Di dalam penjara, ada hierarki tak tertulis yang dipatuhi oleh semua narapidana. Di puncak rantai makanan biasanya adalah bos mafia atau perampok besar. Namun, di dasar rantai makanan, kasta terendah yang paling hina dan paling dibenci, adalah pelaku kejahatan seksual dan penyiksa anak. Kabar tentang apa yang dilakukan Galang terhadap Rio dan Ara sudah menyebar ke seluruh blok penjara. Para narapidana, bahkan pembunuh sekalipun, memiliki kode etik sendiri. Banyak dari mereka adalah ayah yang merindukan anak-anaknya, dan mendengar ada seorang ayah kaya raya yang menyiksa anaknya demi kesenangan dan uang, membuat darah mereka mendidih. Malam itu, setelah sipir mematikan lampu blok dan suasana menjadi remang-remang, Galang dipindahkan ke sel umum yang berisi 20 orang. Begitu ia melangkah masuk dengan tangan memegang matras tipis, suasana sel mendadak hening. 20 pasang mata menatapnya dalam kegelapan. Tatapan itu bukan tatapan penyambutan, melainkan tatapan predator melihat mangsa. Kepala kamar, seorang residivis kasus pembunuhan bertubuh kekar penuh tato, berdiri perlahan dari pojok ruangan. Ia berjalan mendekati Galang, diikuti oleh anak buahnya. Galang mundur ketakutan, punggungnya menabrak jeruji besi yang dingin. "Kau Galang ya? Si bapak setrika?" tanya kepala kamar itu dengan suara berat. Galang gemetar, mulutnya terkunci rapat. Ia mencoba memanggil sipir, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tanpa aba-aba, sebuah pukulan keras mendarat di ulu hati Galang. Ia tersungkur ke lantai beton yang kotor, terbatuk-batuk mencari udara. Belum sempat ia bangkit, tendangan demi tendangan mulai menghujani tubuhnya. Tidak ada yang menggunakan senjata tajam, mereka menggunakan tangan kosong dan kaki, ingin memastikan Galang merasakan sakit secara perlahan dan nyata. "Ini buat anakmu yang kau kasih makan sampah," teriak salah satu napi sambil menendang rusuk Galang.
Bunyi kerak terdengar, menandakan ada tulang yang retak. Ini buat setrika panas itu. Teriak yang lain, menginjak kaki Galang dengan tumitnya sekuat tenaga. Galang mengerang kesakitan, ia melingkarkan tubuhnya seperti janin, mencoba melindungi kepalanya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Darah segar mengalir dari hidung dan pelipisnya. Dalam kesakitan yang membakar itu, tiba-tiba kilasan ingatan muncul di benak Galang. Ia teringat wajah Rio yang meringkuk di lantai saat ia pukuli dengan sabuk. Ia teringat teriakan Ara yang memohon ampun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Galang memahami bahasa rasa sakit. Ia mengerti sekarang apa arti dari tatapan ketakutan di mata anak-anaknya. Rasa perih di kulitnya, rasa sesak di dadanya, rasa tidak berdaya saat dikeroyok oleh orang yang lebih kuat. Semua itu adalah refleksi cermin dari dosa-dosanya sendiri. Galang menangis, bukan karena menyesal, tapi karena ia tidak sanggup menahan derita itu. Ia berteriak memanggil nama ibunya, memanggil Tuhan, namun tidak ada yang datang menolong. Di dalam sel yang gelap dan bau pesing itu, Karma menagih bayarannya secara tunai, lengkap dengan bunganya. Galang ditinggalkan tergeletak di dekat lubang WC, merintih kesakitan sendirian sepanjang malam, sementara teman-teman satu selnya kembali tidur dengan nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Ia telah jatuh ke titik nadir, menjadi sampah di antara sampah. Suasana di ruang sidang utama pengadilan negeri hari itu terasa jauh lebih berat dan mencekam dibandingkan hari-hari sebelumnya. Langit di luar gedung pengadilan tampak mendung, seolah alam turut bersiap menjadi saksi atas keputusan fatal yang akan mengubah nasib sebuah keluarga yang telah hancur. Ribuan orang memadati halaman pengadilan, bahkan meluber hingga ke jalan raya, memaksa polisi lalu lintas menutup akses jalan untuk kendaraan umum. Mereka datang bukan hanya untuk melihat selebritas dadakan atau mencari sensasi, melainkan didorong oleh rasa lapar akan keadilan yang begitu mendesak. Kasus penyiksaan Rio dan Ara, ditambah dengan skandal korupsi yayasan, telah menjadi luka kolektif bangsa ini. Spanduk-spanduk raksasa bertuliskan tuntutan hukuman mati atau penjara seumur hidup terbentang di pagar-pagar gedung, basah oleh rintik hujan namun tetap menyala dengan pesan kemarahannya. Di dalam ruang sidang, pendingin udara yang disetel pada suhu terendah pun gagal mengusir hawa panas yang memancar dari ketegangan ratusan manusia yang berdesakan di kursi pengunjung. Galang duduk di kursi pesakitan di sisi kanan ruangan. Penampilannya hari ini sangat kontras dengan citra pengusaha sukses yang dulu selalu ia banggakan. Wajahnya dipenuhi lebam-lebam yang mulai menguning dan membiru, sisa-sisa pelajaran yang ia terima dari rekan satu selnya di penjara. Bibirnya pecah dan bengkak, membuatnya kesulitan untuk sekadar membasahi bibir dengan lidahnya. Kemeja putih yang ia kenakan tampak kusut dan sedikit kebesaran di tubuhnya yang menyusut drastis hanya dalam hitungan bulan. Namun, di balik fisik yang hancur itu, mata Galang masih menyimpan sorot ketidakpercayaan. Hingga detik ini, di dalam benaknya yang delusional, ia masih merasa bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir begitu ia bangun di kasur empuknya. Ia masih meyakini bahwa uangnya yang disembunyikan di tempat lain, yang belum ditemukan polisi, bisa menyelamatkannya. Ia menatap punggung pengacaranya dengan tatapan kosong, berharap ada keajaiban hukum yang bisa membebaskannya dari jerat ini. Di sisi lain, terpisah oleh jarak beberapa meter, Amanda duduk dengan kepala tertunduk dalam. Ia tidak berani menatap ke arah pengunjung, apalagi ke arah Galang. Tubuhnya gemetar halus setiap kali mendengar suara pintu terbuka, atau suara batuk dari pengunjung sidang. Amanda mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah yang sangat kontras dengan kulitnya yang pucat pasi tanpa riasan mahal yang biasa menutupi wajah aslinya. Dalam hati kecilnya, Amanda memupuk harapan yang sangat besar. Ia merasa telah berjasa kepada negara dengan menjadi justice kolaborator. Ia telah menyerahkan buku hitam, ia telah menyerahkan rekaman suara, dan ia telah memberikan kesaksian yang memberatkan suaminya sendiri. Dalam logika egoisnya, Amanda yakin hakim akan melihatnya sebagai korban yang terpaksa, bukan pelaku. Ia membayangkan vonis ringan, mungkin tahanan kota atau masa percobaan, lalu ia bisa memulai hidup baru meski tanpa kemewahan. Ia tidak memikirkan Rio dan Ara, ia hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di luar penjara. Hakim ketua memasuki ruangan, diikuti oleh dua hakim anggota. Semua orang berdiri sebagai tanda hormat, namun keheningan yang menyusul setelah mereka duduk terasa begitu bising di telinga Galang. Hakim ketua membuka berkas putusan yang tebalnya ratusan halaman. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, namun matanya tajam menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada sosok Galang. Pembacaan pertimbangan hukum dimulai. Hakim membacakan satu persatu fakta persidangan dengan suara lantang dan jelas. Setiap kalimat yang keluar dari mulut hakim, seperti paku yang dipalu ke peti mati masa depan Galang.
Hakim menguraikan secara detail bagaimana Galang secara sistematis melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak kandungnya sendiri. Hakim menekankan bahwa tindakan menempelkan setrika panas dan membiarkan anak kelaparan adalah bentuk penyiksaan yang tidak bisa ditoleransi oleh norma hukum maupun norma kemanusiaan manapun. Lebih lanjut, Hakim membacakan pertimbangan mengenai kasus korupsi. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Galang telah menggunakan yayasan sosial sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Dana sumbangan masyarakat yang seharusnya menjadi amanah untuk anak-anak yatim piatu, diselewengkan untuk membeli aset-aset pribadi. Hakim menggunakan kata-kata yang sangat keras dalam putusannya, menyebut Galang sebagai predator berdarah dingin yang memangsa kaum lemah demi kepuasan pribadi. Galang mulai gelisah di kursinya. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan tempo cepat. Keringat dingin mulai mengucur deras di punggungnya. Ia ingin berteriak menyela Hakim, mengatakan bahwa itu semua bohong, tapi tatapan tajam petugas keamanan di sampingnya membuatnya menelan kembali kata-kata itu. Tibalah saat yang paling dinantikan. Hakim ketua menarik napas panjang sebelum membacakan amar putusan untuk Galang. Mengadili, menyatakan terdakwa Galang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, penelantaran anak, serta tindak pidana pencucian uang secara berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ruang sidang meledak dengan suara riuh rendah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersorak syukur, ada pula yang menangis haru. Namun Hakim belum selesai. Ia mengetuk palu sekali untuk menenangkan massa, lalu melanjutkan. Dan denda sebesar 10 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Serta mewajibkan terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar 5 miliar rupiah. Mata Galang melotot, nyaris keluar dari kelopaknya. 20 tahun? Itu artinya ia akan keluar dari penjara sebagai kakek tua yang tidak berguna, jika ia masih hidup. Seluruh kekayaannya habis untuk denda dan ganti rugi. Ia benar-benar tamat. Galang tiba-tiba berdiri, mendorong mejanya hingga bergeser. Ini tidak adil. Saya difitnah. Saya banding. Saya tidak terima. Teriaknya histeris, suaranya pecah dan serak. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Ia mencoba menerjang ke arah meja Hakim, namun 3 petugas keamanan dengan sigap meringkusnya, menekan tubuhnya kembali ke kursi. Galang meronta-ronta seperti binatang buas yang terluka parah, memaki-maki Hakim, memaki jaksa, dan memaki nasib. Pemandangan itu justru membuat pengunjung sidang semakin yakin bahwa hukuman itu pantas baginya. Tidak ada sedikitpun penyesalan di mata Galang, hanya kemarahan karena kalah. Setelah Galang diamankan, kini giliran Amanda. Jantung Amanda berdetak begitu kencang hingga ia merasa sakit di dadanya. Ia menatap Hakim dengan mata berkaca-kaca, mencoba memohon belas kasihan lewat tatapan matanya. Hakim membacakan pertimbangannya untuk Amanda. Hakim mengakui bahwa Amanda telah membantu mengungkap kejahatan korupsi suaminya, dan statusnya sebagai justice kolaborator diterima. Amanda menghembuskan napas lega, senyum tipis mulai terbit di bibirnya. Ia berpikir ia akan bebas. Namun, kalimat Hakim selanjutnya menghapus senyum itu seketika. Meskipun terdakwa Amanda membantu dalam kasus korupsi, namun dalam kasus kekerasan terhadap anak, terdakwa terbukti melakukan pembiaran yang berlarut-larut. Sebagai seorang ibu kandung, terdakwa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anaknya. Namun terdakwa justru memilih diam demi kenyamanan materi. Hakim menegaskan bahwa pembiaran yang dilakukan Amanda sama kejamnya dengan pukulan yang dilakukan Galang. Diamnya Amanda adalah persetujuan atas penyiksaan itu. Hakim menolak pembelaan bahwa Amanda berada di bawah tekanan, karena fakta persidangan menunjukkan Amanda turut menikmati hasil kejahatan dan aktif menyembunyikan kondisi anak-anak dari pihak luar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amanda dengan pidana penjara selama 10 tahun, ucap Hakim tegas. Dunia Amanda runtuh seketika. 10 tahun? Ia menjerit, sebuah jeritan panjang yang menyayat hati. Ia jatuh berlutut di lantai, menangis histeris. Tidak, Pak Hakim, saya membantu Bapak. Saya yang kasih buktinya. Kenapa saya dihukum? Ini tidak adil. Saya korban juga. Ratapan Amanda tidak mengubah apapun. Palu telah diketuk. Keadilan tidak bisa ditawar dengan pengkhianatan kepada suami. Pukulan terakhir yang menyempurnakan kemenangan Vida adalah putusan mengenai hak asuh anak. Hakim menetapkan pencabutan hak asuh selamanya dari Galang dan Amanda. Hak asuh penuh dan perwalian atas Rio dan Ara jatuh ke tangan Vida sebagai kerabat terdekat yang terbukti, mampu memberikan perlindungan dan kasih sayang. Hakim bahkan menyempatkan diri memberikan pesan khusus kepada Vida di akhir sidang.
Ibu Vida, negara menitipkan masa depan kedua anak ini di tangan ibu. Rawatlah mereka, sembuhkan luka mereka. Jangan biarkan bayang-bayang kelam orang tua mereka menghalangi masa depan mereka yang cerah. Vida yang duduk di bangku depan berdiri dan mengangguk hormat sambil menyeka air matanya yang mengalir deras. Ia memeluk Rio dan Ara yang ada di sampingnya. Rio membenamkan wajahnya di perut Vida, bahunya terguncang karena tangis kelegaan. Sidang ditutup. Galang diseret paksa keluar ruangan oleh petugas. Saat melewati barisan pengunjung, ia diludahi dan disoraki. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi kehormatan. Ia hanyalah narapidana biasa. Amanda harus dipapah oleh 2 polwan, karena kakinya lemas tak sanggup berjalan. Ia terus bergumam tentang tas-tasnya dan ketidakadilan hidup, menunjukkan bahwa sampai akhir pun ia tidak pernah benar-benar memikirkan anaknya. Di tengah kekacauan itu, Vida menuntun Rio dan Ara berjalan keluar lewat pintu samping yang lebih sepi. Di luar, hujan telah berhenti. Matahari sore mulai mengintip dari balik awan, menyinari wajah Rio dan Ara. Cahaya itu terasa hangat di kulit mereka, seolah Tuhan sedang tersenyum dan memberitahu bahwa badai yang panjang itu akhirnya benar-benar telah berlalu. Mereka bebas. Benar-benar bebas. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim yang menggelegar itu. Waktu terus berjalan, membawa perubahan nasib yang begitu drastis bagaikan bumi dan langit bagi tokoh-tokoh dalam cerita ini. Di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum yang terletak jauh di luar kota, Galang menjalani kehidupan barunya yang lebih mirip neraka dunia. Tidak ada lagi jas mahal buatan penjahit ternama yang membalut tubuhnya. Hanya kaos oblong kumal yang sudah berlubang di bagian ketiak dan celana pendek longgar yang warnanya sudah pudar. Tubuh Galang kini tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade mahal, kini dicukur habis hingga botak plontos, menampakkan beberapa bekas luka di kulit kepalanya akibat perkelahian dengan sesama napi. Pagi itu, Galang sedang berlutut di lantai kamar mandi umum blok penjara. Tangannya memegang sikat gigi bekas yang bulunya sudah mekar tak beraturan. Tugasnya hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, adalah menyikat kerak kuning di lantai toilet yang baunya menusuk hidung. Ini adalah pekerjaan paling hina di penjara, dan para napi senior sengaja memberikannya kepada Galang sebagai bentuk hukuman sosial. Galang menyikat lantai dengan gerakan lemah. Tangannya gemetar karena lapar dan lelah. Di penjara, ia adalah kasta terendah. Mantan orang kaya yang sombong dan penyiksa anak, adalah target empuk bagi napi lain untuk melampiaskan kekesalan hidup mereka. "Hei, bos. Bersih belum? Sini saya periksa," seru seorang napi muda bertato naga di lehernya. Napi itu baru berusia 20 tahun, jauh lebih muda dari Galang, tapi di sini, dialah penguasa. Napi itu menendang ember air kotor di dekat Galang, hingga tumpah membasahi celana Galang. Galang hanya bisa menunduk, tidak berani melawan. "Maaf, Bang. Sebentar lagi selesai," cicit Galang dengan suara parau. Ia teringat dulu ia sering membentak pelayannya di rumah jika lantai kurang mengkilap. Sekarang, karma memaksanya merasakan posisi itu. Saat ia merangkak mengambil ember yang terguling, Galang melihat pantulan wajahnya di genangan air. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wajah itu tua, keriput, dan penuh penderitaan. Hatinya perih mengingat dulu ia bisa memerintah ratusan karyawan hanya dengan jentikan jari. Kini, bahkan untuk mendapatkan jatah nasi cadong yang keras pun, ia harus mengemis pada kepala kamar. Harta yang ia kumpulkan dengan cara haram telah musnah, menyisakan kehampaan yang menggerogoti jiwanya setiap detik. Sementara itu, di blok wanita, kondisi Amanda tidak jauh lebih baik. Mantan sosialita itu kini bekerja di bagian laundry penjara. Tangannya yang dulu halus terawat dan selalu dihiasi manikur mahal, kini kasar, pecah-pecah, dan penuh luka akibat detergen keras yang ia gunakan setiap hari untuk mencuci seragam narapidana lain. Amanda duduk di bangku kayu kecil, mengucek tumpukan baju yang menggunung. Punggungnya sakit luar biasa, tapi ia tidak boleh berhenti. Jika ia berhenti, ia tidak akan dapat jatah makan siang. Di sekelilingnya, napi wanita lain sering menyindirnya dengan keras. Bu Sosialita, cucinya yang bersih dong. Jangan kayak ngurus anak, asal-asalan." Celetuk seorang napi wanita yang dipenjara karena kasus narkoba. Sindiran itu disambut gelak tawa napi lain. Amanda hanya bisa menelan ludah pahit. Hatinya hancur bukan karena rindu pada Rio dan Ara, melainkan karena rindu pada hidupnya yang dulu. Ia merindukan AC dingin, kasur empuk, dan pujian orang-orang di pesta. Setiap malam ia menangis memeluk bantal tipis yang bau apek. Menyesali kenapa ia menyerahkan bukti-bukti itu jika akhirnya ia tetap membusuk di sini. Ia sendirian, dibenci oleh sesama napi, dan dilupakan oleh dunia luar. Karma telah mengambil kecantikannya,
hartanya, dan kebebasannya, meninggalkannya sebagai cangkang kosong yang menyedihkan. Berpindah ke tempat lain, suasana yang sangat kontras terjadi di rumah Vida. Rumah sederhana itu kini terasa begitu hidup dan hangat. Aroma manis kue bolu pandan yang baru matang menguar dari dapur, memenuhi setiap sudut ruangan dengan kebahagiaan. Di dapur, Ara berdiri di atas kursi kecil agar bisa menjangkau meja konter. Wajahnya cemong oleh tepung, tapi senyumnya merekah lebar hingga matanya menyipit. Ia sedang membantu Vida menghias kue dengan krim mentega. Tangan kecil Ara dengan cekatan menaburkan butiran coklat warna-warni di atas kue itu. "Ibu Vida, lihat. Kuenya cantik kan? Seperti pelangi," seru Ara dengan antusias. Panggilan, "Ibu," itu meluncur begitu alami dari bibirnya, menggantikan panggilan, "Tante," yang dulu ia gunakan. Vida tersenyum lembut, mengusap noda tepung di pipi Ara dengan ujung jilbabnya. "Cantik sekali, sayang. Pintar sekali anak ibu ini," puji Vida tulus. Hati Vida menghangat setiap kali mendengar panggilan itu. Ia tidak pernah meminta mereka memanggilnya ibu, tapi anak-anak itu sendiri yang memulainya. Seolah mereka ingin menghapus jejak orang tua lama mereka dan memulai hidup baru sepenuhnya. Dari halaman depan, terdengar suara tawa riang dan debum bola yang ditendang. Rio sedang bermain sepak bola dengan beberapa anak tetangga. Tubuh Rio kini terlihat jauh lebih berisi. Pipinya tidak lagi tiler, dan kulitnya terlihat segar kecoklatan karena sering bermain di bawah matahari. Ia berlari kencang mengejar bola, berteriak memberi operan pada temannya. Gerakannya lincah dan penuh energi, tidak ada lagi tanda-tanda anak yang dulu berjalan pincang karena luka di kaki. Saat sedang asyik bermain, Rio menendang bola terlalu keras hingga bola itu melambung dan menghantam pot bunga plastik di teras rumah hingga jatuh. Prang! Suara pot jatuh itu membuat suasana hening seketika. Teman-teman Rio terdiam, memandang Rio dengan cemas. Rio mematung. Tubuhnya menegang secara refleks. Napasnya tercekat. Memori lama tiba-tiba menyergapnya. Di masa lalu, kejadian seperti ini akan diikuti oleh teriakan keras, jambakan rambut, dan pukulan sabuk. Rio memejamkan mata, bahunya naik melindungi leher, bersiap menerima rasa sakit yang ia pikir akan datang. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin muncul di pelipisnya. Trauma itu ternyata masih ada, bersembunyi di sudut gelap pikirannya. Namun, yang datang bukanlah pukulan. Rio merasakan sebuah tangan hangat menyentuh bahunya dengan lembut. Ia membuka mata perlahan dan melihat Vida berjongkok di hadapannya. Wajah Vida tenang, tidak ada kemarahan sedikitpun di sana. Hanya kekhawatiran. "Rio, kamu tidak apa-apa, nak? Ada yang luka?" tanya Vida lembut sambil memeriksa tangan Rio, takut ada serpihan pot yang melukainya. Rio ternganga, napasnya memburu. "Bu, potnya pecah. Maaf." Rio tidak sengaja. Rio janji tidak nakal, racau Rio dengan suara bergetar, matanya liar ketakutan. Vida langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ia segera menarik Rio ke dalam pelukannya, mendekap anak itu erat-erat. "SSHH. Tenang, sayang. Tenang. Itu cuma pot plastik. Harganya murah. Bisa dibeli lagi. Ibu tidak marah. Ibu tidak akan pernah memukul Rio cuma gara-gara pot. Dengar ibu, nak, kamu aman. Tidak ada yang akan menyakitimu." Vida mengusap punggung Rio berulang kali, menyalurkan ketenangan. Perlahan, ketegangan di tubuh Rio mencair. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di rumah neraka itu. Ia berada di rumah Vida, tempat di mana kesalahan kecil dimaafkan, bukan dihukum. Air mata menetes dari sudut mata Rio, bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan beban. Ia memeluk balik Vida dengan erat. "Terima kasih, Ibu," bisiknya parau. Sore harinya, mereka bertiga duduk di teras rumah menikmati kue bolu buatan Ara dan teh manis hangat. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga keemasan yang indah. Rio duduk di samping Vida, kakinya berayun santai. Ara duduk di pangkuan Vida sambil bercerita tentang teman barunya di sekolah yang memuji kotak pensilnya. Vida mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa menanggapi celotehan Ara. Rio menatap momen itu dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia melihat ke arah pagar rumah. Dulu, ia selalu melihat pintu dan pagar sebagai penjara yang mengurungnya bersama monster. Tapi sekarang, ia melihat pagar rumah Vida sebagai batas yang melindunginya dari dunia luar yang jahat. Di sini, di balik pintu rumah Vida, ia menemukan apa arti keluarga yang sebenarnya. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa lapar, dan tidak ada rasa sakit. "Terima kasih sudah membukakan pintu malam itu, Ibu Vida," ucap Rio tiba-tiba, memecah keheningan sejenak.
Vida menoleh, menatap mata Rio yang jernih. Ia tersenyum, sebuah senyum yang penuh dengan kasih sayang seorang ibu. Pintu rumah ibu akan selalu terbuka untuk kalian, nak, selamanya. Cerita berakhir dengan pemandangan siluet mereka bertiga yang saling bersandar di bawah cahaya senja. Di penjara yang dingin, Galang dan Amanda meratapi nasib mereka dalam kegelapan abadi, sementara di rumah sederhana itu, Rio dan Ara menyongsong fajar kehidupan baru yang penuh harapan. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna, memberikan hukuman bagi yang zalim dan kebahagiaan bagi yang sabar. Layar menggelap perlahan, meninggalkan rasa hangat dan kepuasan di hati siapapun yang menyaksikannya.